ibunda beserta keluarga besar saya yang saya hormati, Warang Besan beserta staf keluarganya yang saya hormati, Kakanda dan Ayunda yang sedang berbahagia pada hari ini, dan yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar Kota Pagar Alam Al-Mukarram Al-Ustadz Sapuan Hadi, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah, seindah intan mutiara dan selembut sutra. Tiada lagu yang paling merdu, bagaikan dendang pengantin baru yang sedang dilanda rasa rindu. Selain kata dan untayan cerita, marilah kita panjatkan puja dan puji teruntuk Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mulia. Salat 5 waktu jangan sampai ditunda. Pesan buat generasi muda harapan bangsa, jangan dulu main cinta atau main wanita kalau belum paham ilmu agama. Betul? Puja-puji teruntuk Allah Rabbul Izzati, Zat yang maha suci. Salat 5 waktu jangan sampai berhenti. Pesan buat generasi mudi harapan Ibu Pertiwi, jangan dulu main hati atau main lelaki kalau belum pandai mengaji akur. Salawat bertangkaikan salam, tidak lupa pula kita sanjungkan kepada sesosok figur umat, sesosok baginda kita, sesosok belahan jantung Siti Aminah, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan Islam secara sambung menyambung, mulai dari atas gunung sampai ke kampung-kampung. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan tidak ada kursi, tapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah singkat saya yang saya beri judul pesan singkat dalam sebuah pernikahan. Berhubung yang nikah ini kakak kandung saya, anak dari bapak saya, anak dari ibu saya, saudara laki-laki saya, bahkan satu perut dengan saya, maka saya hadir dalam acara pernikahan ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pesan singkat. Kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 hal. Yang pertama, terkhusus untuk laki-laki, nikahilah karena kecantikannya. Sebab kecantikan sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Karena kenapa? Kita akan melihat dia selama 24 jam. Betul? Mau makan melihat wajahnya dia, mau tidur ada dia lagi di depan kita, bahkan bangun tidur masih ada dia di depan kita. Nah, kalau jelek maka akan bosan untuk memandanginya. Betul? Tapi jangan jadikan kecantikan sebagai ukuran yang pertama, sebab kecantikan ada batasnya. Karena kenapa? Di zaman sekarang ini, kalau anak-anak muda mengatakannya di zaman now, kebanyakan cantik di Facebook, cantik di YouTube, cantik di Instagram, pas dilihat wajah aslinya kayak orang yang lagi kesurupan. Nauzubillahi min dzalik. Oke lah, kalian original kecantikannya, Sweet 17 kecantikannya. 10 tahun masih cantik, 15 tahun masih cantik, 21 tahun masih cantik. Tapi
dengan sebagai prioritas. Sebab ada ayahnya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat, yakni Nabi Nuh. Namun sebaliknya, ayahnya pengkhianat, ternyata anaknya Nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab di zaman sekarang ini, kebanyakan bapaknya syekh, bapaknya ulama, bapaknya ustadz, tokoh agama, tapi ternyata anaknya sang tukang jago nipu. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah seseorang karena kekayaannya. Sebab kekayaan juga sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi jangan jadikan kekayaan sebagai prioritas. Sebab kekayaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat kata Nabi, nikahilah seseorang karena agamanya. Agama di sini memang nomor 4, tapi jangan jadikan agama sebagai nomor 4, tapi jadikanlah agama sebagai nomor 1. Jika kalian menikahi seseorang karena agamanya, maka kalian akan dapat semuanya. Untuk kakak-kakak dan ayu-ayu yang sekarang masih jomblo, jika sekarang kalian ingin menikah, maka pilihlah seseorang karena agamanya. Jangan dahulukan kecantikannya atau orang kaya, tapi dulukan agamanya. Karena dengan agama kalian akan mendapatkan semuanya. Kalian akan mendapatkan orang cantik, orang baik-baik, orang kaya, hafiz-hafizah. Tapi jika kalian tidak mendulukan agamanya, maka akan hilang dalam rumah tangga suatu kebahagiaan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pesan kedua terkhusus untuk Kakanda dan Ayunda. Jika besok-besok kalian mau bahagia, rumah tangga kalian mau tentram dan damai, maka birru walidain, muliakanlah kedua orang tua. Jangan sampai kalian menghina mereka. Besok-besok Kakanda, jika kalian sudah berumah tangga, maka nasihatilah istri Kakanda. Jangan sampai menghina kedua orang tua. Sebab di zaman sekarang ini, kebanyakan suaminya durhaka kepada kedua orang tuanya karena sebab istrinya yang tidak pernah menerima takdir kedua orang tuanya. Jika kalian besok-besok bahagia, maka hormatilah kedua orang tua, muliakanlah mereka. Jika suatu hari datanglah orang tua dari Kakanda ke rumah Kakanda, maka berilah mereka walaupun rezeki sedikit, walaupun hanya senilai uang 50.000, karena itu di mata Allah sangatlah berarti. Jangan sampai datang kedua orang tua dari Kakanda, nama nih kamu duit 200. Jangan hanya keruan gi biniku, keruan gi biniku, kena marah aku. Ini salah satu contoh yang tidak baik. Jika kalian ingin bahagia, maka bersifatlah yang adil. Muliakan kedua orang tua, muliakan mertua. Jika kalian mau mendapatkan keluarga yang bahagia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.